يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang bermuka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji dan mengagungkan Allah serta mensyukuri nikmat-nikmat-Nya atas kita semua. Dan mari kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan dalam kehidupan kita semua. Dan marilah pada kesempatan Jumat berbahagia ini kita bertekad untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amal-amalnya. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian. Yang dari ujian itu Allah ingin melihat siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Amal itu bukan hanya sekedar ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tentu di antara amal-amal yang wajib untuk kita perhatikan. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah termasuk di antara amal-amal yang paling utama yang wajib kita perhatikan. Tapi sekali lagi, amal-amal itu bukan hanya dalam bentuk ibadah-ibadah ritual, dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah yang kita kerjakan. Amal-amal kita dalam kehidupan dunia, muamalah-muamalah yang kita kerjakan juga merupakan amal-amal yang kita diuji dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia kita tentu berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawiyah kita. Kita hidup di dunia tentu harus mencukupkan kebutuhan duniawiyah kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mencari dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan, menetapkan batasan-batasan, menetapkan rambu-rambu yang harus kita perhatikan dan batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Karena itu, dalam urusan muamalat kita mengenal yang namanya halal dan haram. Yang halal diizinkan oleh Allah untuk kita mengambilnya, yang haram kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya. Disinilah salah satu di antara ujian kehidupan yang disebutkan dalam ayat tadi, bahwasanya Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Dia uji kita siapa di antara kita yang paling baik amal-amalnya. Di antaranya adalah bagaimana kita memperhatikan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Dia mengatakan sesungguhnya yang halal telah jelas dan sesungguhnya yang haram juga sudah jelas. Untuk perkara-perkara yang jelas ini tinggal dibutuhkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas halal silahkan diambil, silahkan dikerjakan, silahkan dilakukan. Yang jelas-jelas haram maka wajib untuk ditinggalkan. Tidak ada tawar-menawar. Rasul bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang di luar kemampuan kita. Haji itu wajib, tapi tidak semua orang bisa naik haji. Maka yang belum bisa naik haji, dia belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Itu kalau perintah. Perintah sesuai dengan kemampuan. Yang belum sampai kemampuannya menjalankan sebuah perintah, maka dia belum wajib. Zakat itu wajib, tapi orang yang tidak punya harta yang berlebih tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi yang namanya larangan, "Ma nahitukum anhu fantahu," kata Nabi. Apa yang aku larang kalian dari melakukannya, maka hentikanlah. Tidak ada mengatakan hentikanlah mastata'tum. Kalau tadi perintah fa'tu minhu mastata'tum, tapi kalau larangan wa ma nahitukum anhu tidak dikatakan fantahu mastata'tum. Tidak dikatakan tinggalkanlah semampu kalian, tidak. Yang namanya larangan haram untuk dilakukan, wajib untuk ditinggalkan. Wajib kita mengatakan sami'na wa ta'na. Tidak ada tawar-menawar dalam perkara-perkara yang diharamkan. Karena itulah beliau mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal telah jelas. Tentu jelas bagi orang-orang yang belajar agama. Kalau tidak belajar agama akan kabur semuanya. Karena itu belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Tidak seorang muslim pun, laki-laki, perempuan, tua, muda, remaja, yang penting dia sudah balik dan dia berakal, melainkan dia diwajibkan untuk belajar agama Islam tanpa kecuali. Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap orang Islam tanpa kecuali. Karena tanpa belajar agama kita tidak akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga ketika Nabi mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas bagi yang tahu agama. Bagi yang tahu agama. Karena itu setiap orang wajib untuk belajar agama Islam. Kalau ilmu-ilmu duniawiyah, dia adalah sunnah dan paling tinggi bisa sampai fardu kifayah. Bisa juga wajib, tapi wajibnya itu adalah fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah pelajari, maka jatuh kewajibannya dari orang Islam yang lain. Tapi belajar agama hukumnya fardu ain. Fardu ain. Setiap jiwa, setiap kepala, setiap orang wajib untuk belajar agama. Belajar agama bukan cuma tugasnya para ulama, bukan cuma tugas para ustadz, bukan cuma mereka yang sekolah di pesantren atau institusi pendidikan Islam. Belajar agama kewajiban semua orang. Karena tanpa mengetahui agama, kehalalan yang jelas akan menjadi kabur bagi kita, dan keharaman yang jelas juga akan menjadi kabur bagi kita. Sehingga jika ada orang yang melanggar larangan agama karena dia tidak tahu dan dia sudah belajar, itu dimaafkan karena sudah ada upaya belajar. Tapi kalau ada orang yang melanggar karena tidak tahu dan tidak mau belajar, itu berdosa. Jadi berbeda keadaannya. Ada orang sudah belajar dan ada yang dia belum tahu, terjadi kesalahan, itu dimaafkan. Tapi ada orang tidak mau belajar, cuek saja. Ada pengajian cuek, ada kajian Islam cuek, banyak buku agama tidak mau dibaca, tidak mau belajar agama. Orang seperti ini kalau dia berbuat kesalahan karena tidak tahu, dia tetap berdosa. Karena dia tidak menjalankan kewajiban mempelajari agama. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin
yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas bagi mereka yang belajar agama. Tapi di antaranya, orang belajar agama pun kadang-kadang ada yang namanya urusan yang samar-samar. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara halal yang sudah jelas ini dan haram yang sudah jelas, ada urusan yang mushtabihat. Urusan yang samar-samar. Kita sudah belajar pun masih samar. Maka untuk urusan yang samar-samar ini wajib kita bertanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama. Bertanyanya kepada ulama, bukan kepada sembarang orang. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jangan pernah sok tahu dalam urusan agama. Karena urusannya di akhirat. Urusannya di akhirat. Kita tidak boleh sok tahu dalam urusan agama. Kalau tidak tahu, bertanyalah kepada ulama. Bukan bertanya kepada sembarang orang. Bukan bertanya kepada orang yang sama-sama dengan kita tidak tahunya. Carilah para ulama. Mereka yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ciri utama. Karena mungkin kita bertanya, siapa ini ulama yang kita mau tanya ini? Quran dan Sunnah memberikan dua sifat utama dari seorang ulama. Yang pertama ilmu, yang kedua rasa takut kepada Allah. Nabi bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama waratthul ilm." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas dan tidak pula mewariskan uang perak, tapi mereka mewariskan ilmu. Jadi ulama adalah pewaris para nabi dan mereka mewarisi ilmunya para nabi. Karena itu tidak bisa dikatakan ulama kalau tidak berilmu. Ada yang dikatakan ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu ulama. Belum tentu orang yang kuat beribadah dia adalah ulama, belum tentu. Karena itu dalam banyak sekali penjelasan para ulama dikatakan syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 ahli ibadah yang tidak alim. Jadi ilmu itu mesti kita pastikan bahwa ulama tempat kita bertanya memang orang berilmu. Dia memang memiliki sejarah menuntut ilmu agama yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ulama itu harus takut kepada Allah. Sekedar berilmu saja belum cukup untuk dikatakan ulama. Selain ilmu, dia harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada yang namanya ulama usu. Ada ulama yang disebut sebagai ulama usu. Ulama yang buruk, ilmunya banyak, tapi rasa takutnya kepada Allah kurang. Karena itu bisa saja dia kemudian menyelisihi ilmunya. Amalnya berbeda dengan ilmunya. Lain yang dia fatwakan, lain yang dia amalkan. Dia mengatakan ini haram, ternyata dia lakukan juga. Maka ini tercelah. Ini tanda orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan kebaikan kepada manusia sementara kalian lupakan diri kalian sendiri? Mungkin ilmunya banyak, bisa mengajarkan ilmu kepada manusia, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ini tanda ulama yang kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ulama su. Ada ulama yang fatwanya bisa dibeli. Bisa dibeli. Anda mau fatwa apa? Saya bisa carikan dalilnya sesuai keinginan Anda. Ini ulama su. Hukum bukan sesuai keinginan manusia. Kalau memang haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Jangan dipelintir-pelintir. Karena kalau mau dicari-carikan dalil, bisa saja dicari-carikan dalil. Yang haram bisa dicarikan dalil supaya jadi halal. Kalau mau. Namanya juga ulama. Ilmu banyak. Itu kalau tidak punya rasa takut. Tapi ulama yang punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan berani memelintir-melintir dalil untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka kewajiban kita ketika kita tidak jelas antara halal dan haram, halal jelas, haram jelas, tapi ada yang syubhat, tanyakanlah kepada para ulama yang ilmunya mendalam
dan punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mendapatkan jawabannya, maka jangan didekati. Ini boleh atau tidak ya? Kadang-kadang kita mengatakan, kerjakan ini saja dulu. Kan kita juga belum tahu hukumnya. Inilah yang dilarang. Yang kata Nabi, "Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang takut dengan perkara yang syubhat, yang belum jelas hukumnya, dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Dia terjaga. Ini boleh tidak ya? Belum tahu hukumnya, jangan dikerjakan dulu. Jangan dikerjakan sampai jelas hukumnya boleh atau tidak. Itu orang yang berhati-hati. Siapa yang berhati-hati, dia jaga dirinya, kehormatan dirinya, dan dia jaga kehormatan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil halal, waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh dalam syubhat, perkara belum jelas, ini boleh atau tidak ya? Kerjakan misalnya dulu. Nanti ada fatwa bilang tidak boleh, boleh kita tinggalkan. Siapa yang sudah ragu akan boleh atau tidaknya, dan dia lakukan saja, meskipun ini masih samar-samar, kata Nabi, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi syubhat itu kalau kita mudah-mudahkan, kita sebenarnya sudah melakukan perkara yang haram. Yang di mana haramnya? Memudah-mudahkan perkara syubhat. Hal-hal yang belum jelas hukumnya, yang belum kita tahu hukumnya, belum kita tanyakan atau belum kita dapatkan penjelasannya. Karena kadang-kadang juga kita tanya ulama belum tahu jawabannya. Sebagian masalah butuh ijtihad, butuh waktu. Jadi kalau kita tanya ulama, Ustaz ini apa hukumnya? Ustaz bilang, tunggu dulu, ini masalah baru, ini butuh ijtihad, butuh melihat lagi bagaimana pendapat ulama-ulama dunia misalnya. Yang kita bilang, Ustaz belum jawab, kerja kami dulu. Jangan. Kalau Ustaz belum jawab, ulama belum jawab, berhati-hati, tahan diri Anda. Tahan diri Anda, karena ini perkara syubhat. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala, dia mengembala di sekitar wilayah yang terlarang. Yushiku an yarta'fi, maka hampir saja dia melanggar batas wilayah yang terlarang. Kalau sudah ada wilayah yang terlarang dipagari, jangan dekat-dekati tempat itu. Menggembala jauh-jauh saja, karena bisa saja kambingnya tidak terkontrol masuk dalam lahannya orang, akhirnya dia memakan rumput yang haram karena berani mendekati wilayah yang sudah dibatasi, yang tidak boleh dia masuki. Maka itu namanya kehati-hatian. Dalam kehidupan kita banyak sekali berhadapan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam muamalah-muamalah kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam upaya kita mencari nafkah, kita sering sekali dihadapkan dengan perkara-perkara yang syubhat ini. Yang wajib untuk kita berhati-hati agar kemudian kita tumbuh dari sesuatu yang halal, keluarga kita tumbuh dari sesuatu yang halal. Jangan sampai yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tinggali haram zatnya atau haram sebabnya. Nah, hal itu ada dua. Bisa haram zatnya, bisa haram sebabnya. Makanan misalnya haram zatnya, misalnya makan babi, itu zatnya haram. Babi zatnya haram. Khamar, minuman keras, zatnya haram. Tapi ada juga yang zatnya halal, tapi yang haram adalah sumbernya. Sumbernya apa? Pendapatan kita. Apakah pendapatan kita halal? Kita dapatkan dengan jalan yang halal, ataukah dengan jalan yang haram, atau mungkin syubhat? Kalau kemudian yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tinggali dari sumber-sumber pendapatan yang haram ataupun syubhat, maka ini seperti orang yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadhkuru ar-rajul yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi fis sama'i ya rabbi ya rabbi. Ada orang yang bermusafir, rambutnya kusut berdebu. Dia berdoa kepada Allah, angkat tangannya, ya Tuhanku ya Tuhanku. Ini adalah 4 sebab terkabulnya doa. Musafir, kondisi yang kusut berdebu, doa mengangkat tangan, menyebut nama Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Ini mendukung terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu.
makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari sumber yang haram, bagaimana Allah mau menerima doanya? Maka sebagai penutup, ada di antara para salaf ulama zaman dahulu kala yang ketika mereka keluar mencari nafkah, istrinya berpesan. Mereka mengatakan, suamiku, carikanlah nafkah yang halal bagi kami, karena kami mampu bertahan dari rasa lapar, tapi kami tidak mampu bertahan dari panasnya api neraka. Artinya apa? Kalau Anda keluar suamiku hari ini mencari nafkah, tidak ada yang halal, semuanya cuma haram yang kau lihat, tidak apa-apa kau pulang tidak bawa apa-apa, karena memang tidak ada yang halal yang kau dapatkan. Tidak apa-apa pulang ke rumah tangan kosong, karena tidak ada yang halal. Karena kalau cuma sekedar lapar, kita bisa tahan lapar, kata istrinya. Tapi kalau kau berani mengambil dari yang haram, kau bawa pulang ke rumah, kau jadikan makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, maka itu adalah api yang kau masukkan ke dalam perut kami, dan api neraka tidak mungkin bisa kami tahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada hari Jumat yang berbahagia ini kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada beliau. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ampunilah dosa orang-orang Islam baik yang laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang telah meninggal di antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, dan Engkau Maha menjawab doa-doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Sayangilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik dan memelihara kami sejak kami kecil. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu Engkau jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk taat kepadamu, yang dengan ketaatan itu Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina waj'alil akhirata hammana. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar perhatian kami, setinggi-tinggi cita-cita kami dan pengetahuan kami, tapi jadikanlah akhirat ya Allah yang menjadi sebesar-besar perhatian kami dan setinggi-tinggi cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum rahimakumullah.